Halo Sobat Kicau, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan desa saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang murai yang sering mengibas-ngibaskan sayap, bulu, atau menggoyang-goyangkan ekornya pada saat di rumah, seperti penunjukan seperti geribik-geribik seakan tidak nyaman, baik itu pada saat di rumah maupun pada saat digantangkan. Karena kemarin saya lihat masih banyak di kolom komentar yang bertanya tentang permasalahan atau penunjukan murainya yang seperti ini, baik itu pada saat di rumah maupun pada saat digantangkan. Apa penyebabnya dan bagaimana untuk solusinya? Dan saya akan mencoba membahasnya di video pembahasan kali ini. Dan untuk kalian yang butuh informasinya, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke Sobat Murai Mania, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Murai yang pada saat hariannya ataupun pada saat digantangkan menunjukkan gelagat seperti mengibas-ngibaskan sayap ataupun ekor, atau menggoyang-goyangkan bulunya seakan tidak nyaman. Di sini masih banyak teman-teman yang masih salah mengartikan dan memahaminya, atau salah paham serta salah dalam memberikan penanganannya untuk pola rawatannya. Dan masih banyak teman-teman yang memahami atau mengira murai seperti ini murai yang sedang kepanasan. Sebenarnya bukan. Murai seperti ini adalah murai yang sedang mengalami minus suhu tubuh atau selagi drop suhu tubuhnya. Jadi biasanya murai-murai seperti ini menurut pengalaman saya banyak terdapat pada murai batu tipe dingin yang sedang mengalami minus suhu tubuhnya, sehingga biasanya terjadi pada saat si murai diablak. Jadi pada saat kita buka kerodong, pada saat kita memberikan jangkrik, terpantau si murai seperti seakan gelisah, lompat-lompat dan mengibas-ngibaskan bulunya serta ekor. Dan berakhir juga ada yang mangap dan terpantau suka mandi di cepuk mandinya sendiri. Banyak yang sering tertipu atau di PHP dengan penunjukan seperti ini. Dikira murainya sedang kepanasan. Sebenarnya murai seperti ini mengibas-ngibaskan bulu dan ekornya adalah tujuan si murai itu adalah untuk mencari atau menghangatkan tubuhnya. Apalagi pada saat itu cuaca sedang dingin karena mendung ataupun hujan. Dan bisakah teman-teman buktikan di sini murai yang menunjukkan gelagat seperti itu? Jika nanti terpantau ada panas terik, teman-teman bisa coba jemur murai sekuatnya. Dan saya yakin semakin lama penjemuran, maka si murai akan semakin on dan menunjukkan biasanya pada saat-saat diberikan penjemuran awal-awal dijemur ada yang bunyi ngukluk atau gelondongan saja sambil mengibas-ngibaskan bulunya, dan tidak lama setelah itu murai terpantau geribik-geribik atau menggoyang-goyangkan bulunya. Apalagi pada saat kondisi itu tidak stabil, kadang panasnya terik, kadang redup. Tapi bila panasnya stabil, si murai pasti penunjukannya akan langsung miring-miring sambil mangap, melebarkan sayap seakan-akan menikmati penjemurannya. Lalu setelah itu semakin lama si murai penunjukannya akan mulai on dan mulai mengeluarkan materinya, walaupun sesekali masih keluar suara ngukluk atau gelondongannya. Dan semakin lama si murai akan terpantau mau on dan bongkar materi ataupun koslet. Tetapi tidak semua murai juga ya teman-teman penunjukannya seperti itu. Tidak semua murai mau konslet di akhir penjemuran atau setelah lama diberikan porsi penjemurannya. Apalagi jika kondisi murainya sedang mengalami minus yang berat. Jadi untuk tahap perawatannya biasanya terjadi
Pada awal dijemur, si murai terpantau geribik-geribik, mengibaskan dua sayap dan ekornya. Lalu setelah itu biasanya terpantau sesekali mengeluarkan materinya, tetapi masih belum on. Lalu murai terpantau seperti gelabakan dan responnya terlihat ngos-ngosan seperti orang yang habis olahraga atau lari yang jauh. Jadi nggak apa-apa. Itu yang dinamakan proses. Jadi lanjutkan saja pola rawatannya pada tahap penjemuran seperti itu. Dan di sini saya yakin juga masih banyak yang ter-PHP atau tertipu. Murai yang pada saat dijemur awal-awal langsung gelisah mangap dan respon langsung diteduhkanlah si murai. Itu lalu tidak diberikan penjemuran lagi. Dan si murai dimandikannya. Alhasil si murai itu disangka kondisi murai sedang kemanasan, dan hasilnya murai tetap menunjukkan gelagat seperti itu pada hariannya. Pada saat digantangannya pun juga sama. Ke pantai murai hanya geribik-geribik bulu, dan pada saat digantangkan juga sama. Awal-awal murai tidak mau on atau lambat on. Murai terpantau geribik-geribik, bunyi sesekali, dan terkesan nggak mau main ngotot. Dan hariannya juga terpantau masih sering banget untuk ngeriwiknya, jarang mau ngeplong. Jadi untuk pola rawatan hariannya, teman-teman bisa berikan untuk porsi penjemurannya sekuat atau semampu murainya, sampai si murai ada tanda gelisah kepanasan. Untuk penjemuran maksimal 3 jam saja. Jadi di sini jangan salah artikan. Jika dari 3 jam si murai sudah menunjukkan tanda gelisah seperti napas ngos-ngosan, sayap sedikit terbuka, dan si murai terpantau sering minum ke tempat cepuk minumnya, teman-teman bisa langsung teduhkan saja. Tetapi jika sudah lebih dari 3 jam murai belum menunjukkan respon tanda-tanda gelisah seperti yang tadi saya sebutkan di atas, teman-teman juga segera teduhkan saja, karena dikhawatirkan nanti akan terjadi over penjemuran yang mengakibatkan nanti akan timbul masalah lainnya. Maksudnya dari porsi penjemuran di sini adalah untuk menaikkan suhu tubuh si murai yang sedang minus atau drop suhu tubuhnya, agar emosinya bisa didapatkan kembali, bukan hanya suhu panasnya saja yang didapatkan. Dan untuk murai yang sering menunjukkan geribik-geribik atau mengibas-ngibaskan bulunya pada saat awal digantang, biasanya murai terpantau belum on dan masih terkesan suara ngukluk atau lambat panas dan gelondongan walaupun sudah mau kerja. Biasanya murai seperti ini pada saat hariannya belum mendapatkan titik emosi yang pas pada saat hariannya atau yang dibutuhkannya, yang artinya di sini masih kerja dengan dominan birahinya. Atau bisa juga sebenarnya si murai sudah mendapatkan emosi pada hariannya dengan pola rawatan yang tepat, seperti misalkan pola rawatan dingin. Seperti misalkan teman-teman sudah mandikan murainya 1-2 kali saja, jemur sudah kencang, itu udah benar. Tapi terkadang ada juga yang salah di tahap pengkondisian lombanya. Misalkan pada hari H si murai dimandikan, seharusnya si murai tidak dimandikan, karena jika dimandikan ini mengakibatkan si murai menjadi lambat untuk mendapatkan emosinya lagi. Atau juga bisa teman-teman memberikan iap kroto pada saat hari H. Itu juga bisa memperlambat emosinya. Jadi pada saat eksekusi lombanya, walaupun teman-teman sudah berikan pemberian ulat Hongkong di lokasi lomba, ulat Hongkong itu tidak mampu mencapai emosi yang dibutuhkannya. Apalagi ditambah lagi cuaca saat itu sedang mendung ataupun hujan. Jadi untuk solusi rawatan murai yang terpantau suka geribik-geribik saat di rumah maupun saat digantangkan, ini adalah dengan pola rawatan dingin. Seperti misalkan mandi, teman-teman bisa berikan seminim mungkin untuk hariannya, misalkan dibuat seminggu sekali saja. Atau jika birahinya berat kasusnya, teman-teman bisa juga tanpa mandi dulu. Dan untuk porsi penjemurannya berikan sekuat atau semampunya si murai, maksimal 3 jam seperti yang saya jelaskan tadi. Dan untuk IF, teman-teman gunakan jangkrik saja, jangan berikan kroto.
Untuk porsinya teman-teman bisa sesuaikan, kasih aja standar 5 pagi 5 sore. Jika kasusnya berat, teman-teman bisa pangkas lagi menjadi 3 pagi 3 sore. Oke teman-teman, jika pembahasan kali ini bermanfaat, teman-teman bisa ikuti. Tetapi jika teman-teman punya pendapat lain, silakan teman-teman yakini dengan pendapat teman-teman sesuai dengan keyakinan teman-teman saja. Jadi di sini teman-teman bijak. Jika apa yang saya bagikan ini masuk akal menurut teman-teman, teman-teman silakan teruskan. Apabila tidak masuk akal, silakan teman-teman tinggalkan. Jadi teman-teman juga saya harapkan di luar sana berbijak-bijaklah berkomentar, karena ada segelintir orang yang saya lihat di sini seakan-akan menjudge channel saya ini hanya mencari viewers ataupun pendapatan dari YouTube. Jadi saya tegaskan di sini, jika teman-teman berpikir seperti itu salah. Karena saya di sini juga mempunyai usaha yang lain, dan puji Tuhannya cukup, bahkan lebih dari cukup. Jadi saya di sini membuat channel ini, tujuan saya hanya ingin sekedar menyalurkan hobi dan membagikan ilmu kepada teman-teman. Karena menurut saya membagikan ilmu tidak akan membuat saya miskin, seperti saya tidak mendapatkan uang dari YouTube. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menyimak video pembahasan dari saya. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam Murai Mania.